Welcome to my channel. Kenalkan, aku Farma dari channel Just Labor. Di channel ini, kami akan membahas tentang dunia kesehatan dari sudut pandang kenapa. Seperti, kenapa ada makanan-makanan yang bisa membuat vitalitas kita meningkat. Dengan begitu, kita jadi lebih yakin terhadap makanan atau obat yang kita konsumsi. Dan juga kita akan membahas dari sudut pandang bagaimana, seperti bagaimana awalnya virus dan vaksin ditemukan. Dengan begitu, kita memiliki sudut pandang yang luas dan tidak gampang dibodoh-bodohi pihak tertentu. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang dunia kesehatan dari berbagai sudut pandang, silakan subscribe channel Just Labor ini. Bersama, kita belajar lebih banyak. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses jerawat terbentuk dan cara pencegahannya. Jerawat memang suatu penyakit yang menyebalkan, terkhusus bagi kaum muda-mudi. Pasalnya, tumbuhnya jerawat di wajah dapat mengganggu percaya diri seseorang dan juga dapat mengganggu kecantikan tentunya. Bagi sebagian orang, untuk membasmi jerawat, mereka rela menghabiskan jutaan, bahkan puluhan juta rupiah untuk konsultasi sana-sini, menggunakan obat ini, menggunakan obat itu, kosmetik yang begana, yang begini, banyaklah pokoknya. Dari situ, dapat kita simpulkan bahwa jerawat bagi sebagian orang merupakan masalah yang serius, terutama karirnya yang menggunakan kecantikan dan ketampanan. Tapi, sebenarnya jerawat tidaklah masalah yang berat, tetapi anggapan dan prasangka yang membuat itu berat. Terlebih, panik saat jerawat muncul. Oke, ringkasnya, karena kita tidak paham apa itu jerawat, kenapa dia muncul, dan apa penyebab jerawat ini tumbuh. Jika kita paham, tidaklah sulit dan yang pasti tidaklah butuh biaya mahal mengatasi jerawat ini. Saya sendiri hanya menghabiskan beberapa puluh ribu doang untuk membasmi tuntas jerawat yang bersemi di wajah saya. Oke, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja pembahasan jerawat serta penanganannya. Jerawat adalah gangguan pada kulit yang berhubungan dengan produksi minyak atau sebum yang berlebih pada wajah kita. Jerawat ini terjadi ketika folikel rambut atau tempat tumbuhnya rambut tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Hal tersebut menyebabkan peradangan serta penyumbatan pada pori-pori kulit. Peradangan ini atau benjolan ini yang sering kita sebut sebagai jerawat. Lalu, apa penyebab jerawat tersebut? Yang pertama, produksi sebum berlebih. Pernahkah Anda merasakan kulit wajah berminyak? Namun, tahukah Anda kalau yang ada di permukaan kulit tersebut sebenarnya bukanlah minyak? Minyak yang ada di wajah itu sebenarnya dinamakan sebum, yaitu suatu zat yang diproduksi oleh kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Komponen tersebut terdiri dari trigliserida, asam lemak, esterilin, squalen, ester kolesterol, dan kolesterol. Kelenjar sebasea ini bisa ditemukan di hampir seluruh area tubuh kita, kecuali tapak tangan dan telapak kaki. Sebelum keluar ke permukaan kulit, sebum akan bercampur dengan sel-sel yang ada di folikel rambut, yaitu lubang kecil yang mengelilingi akar rambut. Saat sudah memenuhi folikel bersamaan dengan zat-zat lain, sebum baru akan dikeluarkan secara menyebar pada permukaan kulit. Nah, fungsi utama sebum adalah menjaga kelembapan kulit. Walaupun masih banyak fungsi lainnya seperti menjaga kulit dari sinar UV. Jadi, dalam jumlah yang cukup, sebum sangat berguna untuk kulit. Akan tetapi, ketika produk sebum meningkat disertai penumpukan sel kulit mati, kotoran wajah, dan keringat yang menempel, maka dapat menyebabkan penyumbatan pori-pori. Kondisi tersebut yang dapat memicu jerawat. Saat sebum sudah mulai menyumbat pori-pori, bakteri yang ada di permukaan kulit pun bertambah dan berkembang di sekitar folikel rambut. Adanya bakteri membuat peradangan kulit dapat terjadi. Hasilnya, jerawat dapat tumbuh di kulit Anda. Tetapi perlu diingat juga, kekurangan sebum bisa mengakibatkan kulit kering, gatal, kemerahan, bahkan bersisik atau mengelupas. Dari penjelasan tadi bisa dilihat, solusi untuk masalah sebum berlebih ini yaitu kita atasi sebum berlebih dengan produk sabun wajah yang dapat mengatasi sebum berlebih, atau antibakteri untuk membunuh bakteri yang muncul karena minyak yang berlebih di wajah. Oke, untuk sebum, kita gunakan produk sabun yang mengandung asam salisilat yang berguna untuk mengangkat kelebihan dari sebum. Sebenarnya, jika sebum sudah stabil, bakteri juga tidak akan berkembang. Tapi, jika sudah muncul jerawat, kita bisa membasmi bakteri tersebut dengan antibakteri yang biasa digunakan yaitu
doxycycline atau minoxidil. Nah, sekarang perhatikan wajah Anda. Apakah minyak di wajah Anda berlebih? Jika iya, solusi tersebut bisa Anda coba. Yang kedua, hormon. Pada kondisi-kondisi tertentu, hormon memang dapat memicu timbulnya jerawat, seperti saat pubertas dan saat menstruasi. Dan hormon yang berperan yaitu androgen atau testosteron dan juga estrogen. Peningkatan kadar hormon androgen atau testosteron dapat memicu kelenjar minyak untuk memproduksi minyak di wajah secara berlebih. Efeknya, pori-pori kulit kita bisa tersumbat dan muncul jerawat. Jika minyak berlebih, kita masih bisa menggunakan obat seperti kasus yang pertama tadi. Peningkatan kadar hormon penyebab jerawat ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari pubertas, kehamilan, hingga konsumsi obat atau pil KB jenis tertentu. Selain itu, hormon estrogen juga merupakan hormon penyebab jerawat. Berbeda dengan testosteron yang dapat menyebabkan jerawat bila kadarnya terlalu tinggi, estrogen justru bisa menyebabkan jerawat jika kadarnya terlalu rendah. Beberapa kasus yang dapat menyebabkan penurunan kadar hormon estrogen adalah menstruasi, penyakit ginjal, anoreksia, atau olahraga yang berlebihan. Jadi, hubungan hormon dengan jerawat adalah saat produksi hormon tidak normal dapat memicu produksi sebum yang berlebih. Untuk solusinya masih sama dengan yang pertama. Yang ketiga, penggunaan kosmetik berlebihan atau penggunaan kosmetik yang tidak sesuai dengan kulit kita. Tidak semua kosmetik membuat kita cantik atau ganteng. Malah, jika tidak sesuai akan berakibat fatal terhadap kulit kita. Ataupun jika penggunaan yang berlebihan, mulai dari krim pagi, siang, malam, subuh, wajar kulit kita rusak. Jerawat yang ditimbulkan oleh kosmetik memang butuh penanganan tertentu karena beragam kasus yang bisa ditemukan, mulai dari tidak sesuai sampai penggunaan yang berlebihan atau juga banyak jenis kosmetik yang digunakan. Namun, penanganan yang umum adalah hentikan atau kurangi penggunaan kosmetik. Cukup gunakan seperlunya saja, karena kosmetik juga mengandung zat kimia yang memiliki efek samping tertentu pada kita, entah kulit kering atau minyak berlebih. Kemudian, rajin membersihkan wajah dengan air bersih. Daripada konsultasi jutaan rupiah, kita akan disuruh ganti kosmetik, yang mana juga memiliki efek samping dan disitu kita harus jeli. Pasalnya, jualan tentu memiliki keuntungan. Oleh karena itu, banyak ahli yang menyarankan kita untuk beli ini, beli itu dengan berbagai alasan. Karena kita tidak paham, ya kita ikutin aja. Hal semacam ini banyak juga ditemukan. Hasilnya, jerawat hilang, kulit malah jadi makin sensitif. Oleh karena itu, kita harus hati-hati. Dan setidaknya kita memiliki basic pengetahuan. Yang keempat, pola makan yang dapat memicu jerawat. Ada makanan-makanan tertentu yang dapat memicu jerawat, seperti susu, atau produk olahan susu, serta makanan yang tinggi gula. Makanan tersebut dapat menyebabkan peradangan. Solusi di sini bisa dengan menyeimbangkan makanan dengan sayuran, seperti brokoli, atau dengan buah-buahan seperti jeruk atau pisang, karena makanan ini mengandung antioksidan yang dapat mengurangi peradangan. Jadi, saran kami dalam penanganan wajah, terutama wajah yang berjerawat. Yang pertama, sering-seringlah membersihkan wajah dengan air bersih, bukan dengan produk-produk kosmetik. Selanjutnya, gunakan kosmetik seperlunya saja, jangan berlebihan. Ambisi tampil sempurna terkadang bisa menghancurkan kita. Oke, itulah penjelasan kami tentang proses terbentuknya jerawat, dan sedikit solusi dari kami dalam mengatasi jerawat tersebut. Terima kasih telah mendengarkan kami dari awal sampai akhir. Untuk kritik dan saran silakan isi di kolom komentar di bawah. Dan jangan juga lupa untuk like dan share jika teman-teman semua berkenan. Salam sehat, kaya, dan bahagia tentunya.